Halo teman-teman semua, hari ini kita akan menampilkan video presentasi kita dalam pembelajaran Ibu Nina Marliana, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Halo, saya Dara, nomor absen 6. Hai, saya Dinda Mustika, absen 10. Hai, saya Najwa Novia dari absen 18. Halo, perkenalkan nama saya Raden Arsestari, nomor absen 22. Saya Sri Istiawati dari absen 30. Periode masa Orde Baru 11 Maret 1996 sampai dengan 27 Mei 1998. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1996 sampai dengan 27 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan sistem presidensil atau presidensil sendiri merupakan sistem di mana pemerintah atau perintah itu berpusat kepada kepala negara atau presiden sendiri. Pada masa ini, menteri dibentuk dari Kabinet Pembangunan 1 sampai 7. Pemerintah juga tidak bertanggung jawab kepada parlemen ataupun legislatif. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang mantap. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Banyaknya kebaikan pada masa ini antara lain yang pertama, pendapatan per kapita penduduk meningkat. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengevaluasi standar dan kualitas hidup penduduk. Yang kedua, ada suksesnya transmigrasi. Transmigrasi bertujuan untuk pemerataan penduduk dari kota yang banyak penduduknya ke kota yang lebih sedikit penduduknya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu ada keluarga berencana atau KB. KB bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Namun, usaha pemerintah Orde Baru untuk memperkuat ekonomi internasional melakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau yang biasa disingkat dengan IMF. Selanjutnya terdapat penyimpangan. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik pemutus kekuasaan di tangan presiden, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam badan pemerintahan. Contoh nepotisme yang paling dekat dengan kita yaitu seperti penempatan anggota keluarga dalam satu posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan, pemberian kenaikan gaji karena ada hubungan kedekatan, dan sebagainya. Contoh kolusi yaitu suatu perusahaan menyuap seorang pejabat pemerintah agar mudah memberikan pengadaan atau izin usaha bagi bisnis yang dijalankannya. Ada juga menyuap instansi pemerintah agar seseorang bisa diterima menjadi aparat negara, dan lain sebagainya. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebutlah, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya demonstrasi terhadap pemerintahan Soeharto. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi salah satunya karena sifat pemerintah yang presidensial, di mana semua sumber dana kebijakan berasal dari presiden, karena itulah menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap rakyat. Setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan menggantikan Soeharto. Setelah Soeharto mengundurkan diri,
Pada saat itulah masa Orde Baru berakhir. Nah, tadi itu adalah hasil video presentasi kita. Semoga videonya bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye-bye.